والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره والقدر العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Syukri bin Al-Syahab serta para habaib-habaib dan hadir dan para masyayikh-masyayikh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir pada antum-antum semua. Masyaallah hadirin rahimahullah. Segala puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, baik yang Allah seperti sehat walafiat dan waktu luang, maupun yang batin seperti iman, ihsan dan iman, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga besar beliau hingga akhir zaman. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebuah keharusan sebagai umat yang mencintai nabinya untuk mengenang jasa beliau. Namun lebih dari itu, kita harus bisa melaksanakan dan meneruskan perjuangan beliau, yaitu dengan cara menyampaikan ayat-ayat Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, serta membasahi lisan kita dengan bacaan salawat kepadanya, yang mana hal tersebut adalah salah satu cara untuk mengenang jasa beliau, dan bahkan dengan bersalawat kita akan diberikan pahala berlipat-lipat ganda, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasihat dininya mengomentari hadis ini, ulama mengatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seorang hamba satu kali saja, maka hal itu akan cukup baginya menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan. Lalu bagaimana dengan 10 kali salawat? Di samping itu pula dengan membasahi bibir kita dengan lafaz lantunan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka itu adalah sebagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah. Namun jika dilihat dari semua pengorbanan beliau, maka niscaya tidak akan sanggup kita untuk membalas pengorbanan beliau. Dan selain itu juga dengan salawat kita akan menjadi semakin dekat dengan beliau, karena salawat menjadi perantara antara umatnya dan Rasulullah menjadi dekat, sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, "Aulan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan." Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat, mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Masyaallah hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak salawat kita, maka semakin dekat pula kita dengan beliau. Semakin banyak salawat kita, semakin tinggi pula derajat kita. Semakin banyak salawat kita, semakin banyak pula dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak salawat kita, maka semakin banyak pula hajat-hajat yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah salawat. Namun ketika kita melaksanakan ibadah yang lainnya, belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salawatlah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam syair yang berbunyi, "Hadis salat ala Nabi Muhammad wa qabuluha hatman bi ghairi taraddudin, a'maluna
baik qabulin aw raddiya illa salata ala Nabi Muhammad. Hadirin salat ala Nabi Muhammad. Dawatlah salawat kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qabulha hatman bi ghairi taraddudi, maka akan dikabulkan dan tidak akan pernah ditolak a'maluna baina qabul aw raddiya, di antara tolaknya dan diterimanya, ila salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan sampai kita menjadi golongan yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat? Maka beliau menjawab, man dukitu falimusalli alayya. Mereka adalah jikalau namaku disebut di sisi mereka, namun mereka tidak bersalawat kepadaku. Maka daripada itu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan ucapan, al-fakir mohon maaf kepada Allah, al-fakir mohon ampun. Di annal insan mahalul qata' wal nisyan, dikarenakan manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Seluruh manusia pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Hadza billahi wa akum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.